Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Obrolin, ngobrol asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang salah satu adik tingkat saya dulu di jurusan IT Informatika dan sekarang lagi aktif sebagai content creator dan juga karyawan di salah satu kantor yang ada di Kota Sorong dan memang di situ bagian humas juga. Selamat datang Yasin Rumalutur Eskom. Siap, Kak. Terima Bagaimana kasih. kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak, sehat. kabar juga sehat. Alhamdulillah sehat. Sementara untuk hari ini sehat. Kita kan tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi ya kita doakan supaya sehat saja terus. Amin, amin, amin. Oke, angkatan? Saya angkatan kedua di Unamin. Oke, kalau saya angkatan pertama, berarti ketemu ya waktu dulu zaman Iya. kuliah, harusnya ketemu. Iya, harusnya ketemu. Cuman Belum terlalu dekat. iya betul. Belum kenal. Belum kenal karena memang saya dulu kuliah tuh agak kurang. Pergaulannya agak tidak terlalu. Saya malah bergaulnya di luar-luar. Di Tapi, kampus dibatasi. Kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu. Saya Oke. biasanya kupu-kupu karena ya begitulah zaman-zaman dulu. Nah, hari ini kita mau bahas yang Bro Yasin ini yang apa istilahnya lagi menggeluti sampai sekarang ini. Yeah. Apa istilahnya dunia apa videografi begitu ya berarti istilahnya ya? Iya. Videografer ya. Videografer tapi lebih khusus drone begitu. Iya, lebih ke pilot drone ya. Pilot drone. Oke. Nah, ini menarik ini untuk episode kali ini nih. Yang pertama itu alumni Unamin. Sekarang memang sih kalau saya lihat di Instagram apalagi cuman khusus anak-anak Sorong gitu. Wah, nama Bapak Yasin Rumalutur ini sudah tidak diragukan lagi. Sudah sangat sering muncul ini di FYP dalam lingkup Kota Sorong ini. Iya toh? Saya sudah sering lihat. Nah, pertama kali lulus di Unamin itu berarti di tahun 2020 karena saya 2019. Iya. Oke. Awal lulus memang sudah langsung main drone kah atau sebelum masih zaman kuliah itu sudah menggeluti dunia itu? Oke. Sebelum pas kuliah. Terus itu pas kuliah tuh saya belum kenal sudah tahu drone. Sudah tahu drone. Untuk operasikannya belum. Sama sekali. Di tahun 2015 itu. Saya fokusnya itu 2018 sampai ke 20. 2018 sampai ke 20. Nah, sampai lulus. Itu masih kayak gimana ya, kayak saya senang buat video nih. Terus kebetulan di kampus dulu kan ada beberapa tugas yang diwajibkan kayak nanti buat video tutorial ini ya. Oke. Terus nanti buat video tugas ini ya. Dari situ. Oh, berarti pertama kali berangkatnya itu dari tugas kuliah. Sebelumnya gini Kak. Jadi sebelumnya tuh saya punya di kompleks nih di Kampung Salak. Saya kayak lagi buat satu komunitas. Oke. Namanya tuh Pemuda Kampung Salak. Nah, ini saya baru bilang Pemuda Kampung Salak karena saya sudah pernah dengar. Oke. Jadi kayak di kompleks ini kan kayak ada di situ sebenarnya saya yang paling tua sih. Oke. Terus saya kayak rangkum anak-anak dulu tuh mereka masih SMA kayaknya. Iya, SMA. Oke. Saya rangkul mereka. Kita kayaknya buat konten di kompleks ini kayak gagah nih. Oke. Kalau Kak tahu mungkin yang Miley, sistem kayak Miley gitu. Miley sama ada lagi satu tuh yang gondrong-gondrong yang di daerah Jakarta. Saya lupa channelnya apa itu. Nanti teman-teman bisa cari tahu yang gondrong terus yang biasa dia jualan-jualan dia pakai logat Betawi itu. Ya itu. Mbak Betty, bukan. Itulah. Itulah. Ada punya nenek-nenek yang sering masak aneh-aneh. Nah, itu kan konten-konten di sekitaran kompleks itu. Iya. Mau ke arah sana. Iya. Oke. Awalnya tuh mau ke arah sana. Aha. Terus kayak
keseringan bikin. Dari situ saya mulai belajar editing video, cara pengambilan gambar. Cuma masih basic. Itu kita masih pakai HP. Oke. Terus kayak kalau kasih tahu, kalau biasa orang syuting baru pegang boom, pegang boom gini. Nah itu dulu kita bikin juga ala-ala. Kayak headset, kita kasih putus, terus kasih turun ke bawah, sambung ke HP. Dia kayak ala-ala syuting gitu. Ya. Oke, itu di sampai tahun itu 2018. 18-an iya. itu. Oke. Terus dari situ kan mulai sudah tahu cara pengambilan gambar, cara untuk cut video. Yep. Pas di kampus kebetulan kan ada yang tugas tadi saya bilang itu. Nah, jadi kayak ya ada cocokologinya sedikit-sedikit lah. Iya, karena kalau saya ingat dulu memang kalau di saya punya angkatan itu kita pernah ada tugas untuk bikin film pendek. Saya juga dapat, iya. Itu iya. Dari situ. Iya. Oke, berarti dari situ baru saya mulai pakai yang DSLR. Mau dibilang profesional. Karena sudah ada kamera, tapi itu masih ikut teman. Tapi teknisnya semua dikasih tahu lah. Dari situ. Iya. Berarti ini belajarnya apa? Istilahnya otodidak. Otodidak. Dari kurang lebih dari YouTube. Ya. Memang sekarang informasi iya sih. Ya sudah. Cuman tahun 2018 itu belum terlalu semasif sekarang kayaknya. Belum. Oke. Nah, mulai dari situ baru setelah saya lulus kuliah. Lulus kuliah kan kita kan angkatan corona nih. Oke. Itu 2020 kan? 2020. Iya. 2020 berarti wisudanya yang Juni atau Agustus? Agustus atau Desember? Agustus. Iya. Tapi sudah saya selesai itu saya tidak langsung kerja sih. Tidak langsung kerja. Iya. Dan alhamdulillah pas selesai kuliah itu ada rezeki sedikit, saya mulai beli kamera. Nah, dari situ saya mulai kerja freelance sampai 2023. Freelance dari lulus kuliah itu sampai 2023. Ya, baru masuk di tempat kerja sekarang. Iya, sampai sekarang. Agustus tahun lalu. Wih, berarti lama juga ya. Sambil saya freelance ada kerjaan yang saya juga nge-Grab, Gojek. Wow, berarti prosesnya tidak. Kalau mau dibilang orang lihat hasil sekarang tuh mereka tidak lihat. Sudah. Iya. Gimana caranya kita bisa menikmati prosesnya supaya orang lain tidak usah tahu gitu. #Yasin Rumah Rutur 2024. Asik. Kemarin di viral. nanti editor kayaknya harus muncul deh, siap. Yang tadi ada quote-quote itu tuh. Oke. Nah, berarti kesibukan per hari ini saya kan terlibat di kantor ya. Senin sampai Jumat. Saya di bagian kehumasan. Kantoran lah ya. Tapi kantoran. Di bidang itu. Iya, di bidang itu. Itu. Jadi kayak saya punya kerjaan tidak terlalu jauh lah, sudah ke situ. Iya, memang itu. Iya. Memang itu. Oke. Cuma ada beberapa yang konteks di kantor itu kan ada beberapa yang kita tidak teknis sih, lebih ke teknis. Kayak misalnya, shoot ini kayaknya tidak perlu deh. Karena dia tidak layak untuk dipublish. Oke. Beda kalau kontennya saya pribadi. Kan bebas. Iya. Kan bebas, terserah kita. Iya. Bikin shortlist juga tanggung terserah jawabnya kita. Ke saya sendiri. Iya, kalau mau instansi ini ya tanggung jawabnya pasti harus kepimpinan apa dan segala macam seperti itu. Oke. Nah, FYI kantornya itu di Deo, teman-teman. Siap. Jadi kalau lihat video-video di Bandara Deo itu berarti itu proyeknya. Salah satunya saya. Kebetulan di Humas itu kita ada 6 orang. 6 orang, ya, 2 orang videografer. 2 desain sama foto juga bisa. Sama yang 2 untuk kita punya pimpinan koordinator. Oke, berarti di tampilan-tampilan screen yang ada di bandara itu salah satunya saya. Nah, sama satu teman sih kayak. Iya. Saya tidak bisa cap itu, saya punya sendiri karena Iya, IC karena ini kerja tim. Kerja tim. Oke. Jadi teman-teman kalau lihat screen yang ada di bandara itu ya beliau dan timnya yang bikin. Keren. Jadi kalau bisa dibilang hobi yang bisa dijadikan pekerjaan. Atau Iya.
Hobi ya, yang bisa hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Nah, Ya. ini yang kayaknya anak-anak Gen Z sekarang ini yang dicari itu sebenarnya yang kayak begini. Yang kayak gitu. Iya ta? Ya. Iya ta, karena dari hobi tapi bisa berpenghasilan begitu. Ya, ya, ya. Walaupun masih di dalam kantor ya, karena kan banyak juga yang bilang kayaknya harus freelance aja, biasanya mereka lebih suka kayak begitu. Iya. Tapi kalau menurut Bro Yasin ini bagaimana kira-kira kalau anggapan seperti itu? Sebenarnya gimana ya? Freelance juga ini kayak gini Kaks. Freelance tuh kayak saya dulu pas pertama mulai freelance nih tuh Kaks. Iya. Ternyata tidak semudah yang pemikiran. I see, saya paham karena saya pernah juga coba. Ya, jadi misal di videographer nih Kaks. Saya sudah tulis di saya punya bio, saya ini freelance videographer. Klien mau lihat mana buktinya? Belum ada mulai ini. Portofolio. Itu dia. Yap, I see, betul. Jadi saya mulainya dari konten. Berarti skill yang terasah terus dari hobi ini. Iya. Sampai pada akhirnya ketemu. Itu bagaimana prosesnya dulu? Apakah memang kantor yang ditempati sekarang itu membuka rekrutan atau seperti apa? Untuk yang kantor ini kebetulan ada teman. Teman dia info ke saya, mau kerja ke tidak di sini? Lagi dibutuhnya ini. Iya. Ya, saksana sudah tinggal apply langsung diterima begitu. Langsung diterima. Oke. Nah, oke. Berarti sampai ke sana itu karena memang portofolionya sudah ada. Iya, kurang lebih begitu. Ya, karena sudah dilihat. Ya. Ya. Nah, aduh hilang, kenapa bisa sampai Anda tertarik? Awalnya tertarik sudah, kapan pertama kali menarik? Nah, ini. Nanti dia potong-potong, aman itu. Oke. Kemudian mungkin pertama kali menerbangkan drone itu berarti di 2018 itu kah atau setelahnya? Oke. Jadi saya pertama kali punya drone 2023. Punya sendiri? Punya pribadi. Sebelumnya itu sebelumnya pernah Pak Teguh suruh saya untuk belajar. Iya, Pak Teguh ya. Kakak dosen. Suruh saya belajar, saya takut. Oke. Takut karena lebih ke ini kalau dia hilang orang punya barang nih. Dan tidak murah kan? 40 juta terbang di Jatim nih. 40. Iya, oke. Misalnya drone Phantom dulu tuh seharga gitu. Jadi kayak tapi kakak dosen bilang next aja, jangan takut. Masa takut? Setara berani. Dari situ saya tidak korek drone. Sama sekali. Di 2018 itu. Sampai 2023. Sampai 2023? Oke. Kalau footage orang lain yang kasih terbang, cuma saya yang edit. Oke, iya. I see. Belum pernah pegang dari itu. Jadi saya pertama kali beli, saya ingat sekali April. Saya beli April. Itu saya hanya modal YouTube. Oke. Berarti dari 2018 sampai 2023 itu memang mainnya di konten maksudnya kamera biasa saja, DSLR biasa atau mirrorless biasa gitu ya. Oke, nanti pas 2023 itu baru main drone gitu sampai sekarang. Sampai sepro ini cuman dari 2023 sampai 2024. Kalau Kak perhatikan, saya punya postingan, saya punya drone pertama itu di Matan. Saya upload, saya ingat sekali itu bulan 5. Bulan 5 2023. Iya. Oke. Itu saya kasih naik pertama tuh tangan gini kan. Iya. Pertama kali kasih naik baru tiba-tiba ada awan hitam lewat. Baru saya punya posisi drone tuh jauh, ada. Kalau saya perhatikan di layar tuh kayaknya 500 meter dari saya ke drone. Wah. Itu jauh. Jauh. Baru itu saya panik. Nah dari situ mulai, bagaimana nih? Saya mulai kasih balik dia pelan-pelan. Dan akhirnya sepro yang sekarang ini. Iya. Lebih ke mungkin karena sering main ya Kak sih. Karena sudah punya pribadi ya. Nah, iya. Oke, I see. Berarti 2023 baru
apa namanya jadi beneran pilot drone itu dari situ ya. Iya. Sampai sekarang ini. Iya. Oke, karena saya lihat kontennya Kakak Yasin ini kayak miniatur yang kalau mau dilihat itu kayak, bah ini asli kah bukan? Nah, Padahal itu asli tau, kayak tapi kelihatannya tuh kayak Iya, kayak iya. bukan asli. Beberapa bulan ini saya lagi senang shoot yang kayak miniatur gitu. Miniatur itu. Iya. Oke, Nah, eh berarti butuh waktu kurang lebih setahun lah ya. Iya, setahun betul. Setahun untuk bisa Sorry, mengoperasikan. untuk sampai saya bisa. Tidak Itu sampai. tidak sampai, Kak. Tidak sampai. Tapi pas saya pertama beli kan bulan 4. 4 toh. Itu dari pertama drone datang sampai bulan kelima setiap hari saya main. Di depan rumah kayak take off saja. Oke. Ada di posisi yang kayak saya belajar untuk take off sama landing di tangan. Sampai Itu segitunya. Iya. Karena saya pikir drone ini kecil. Saya punya drone itu DJI. Boleh sebut brand? Boleh. Tidak apa-apa. Aman. Oke. DJI Mini 3 Pro. Jadi dia serinya tuh mini, kecil. Oke. Saya lihat-lihat di YouTube, dia bilang kalau bisa take off landing tuh di tangan. Karena kalau di bawah risiko kayak debu masuk atau kayak misalnya kita lagi di gunung atau di mana gitu. Tidak mungkin kan landing di ini toh. Nah, jadi saya belajar itu kurang lebih 2 minggu. Karena saya takut. Kayak dia mau baling-baling itu kan tajam toh. Iya, Kak. Kalau kena tangan itu kena tuh luka. Oke. Iya. Saya belajarnya tuh kurang lebih 1 bulan. Untuk dasar, basic. Iya, basic. Untuk tahu basic pengoperasian kayak inilah untuk maju mundur untuk manuver-manuver apa dan segala macam. Oke. Kalau untuk teknik pengambilan gambar belum. Itu kayak dia bisa pergi ke sana, dia bisa balik dengan manual, itu aja. Oke, untuk cuman mengoperasikan saja nih, belum ke shoot-shootnya nih. Belum. Teknik pengambilan 1 bulan. Iya, kurang lebih 1 bulan. Iya. Oke, jadi teman-teman jangan menganggap bahwa segala sesuatunya tuh kayak instan gitu. Saya mau jadi videographer terus tiba-tiba bisa bikin konten yang sebegitunya. Silahkan berproses dulu kayaknya ya. Iya. Tidak semudah itulah. Tapi ya kalau ada kemauan apapun rintangannya pasti bisa. Pasti bisa. Kalau punya niat. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang ini apa namanya, penggunaan drone ini kan sudah bukan hal yang tabu ya. Kalau mungkin di tahun-tahun 2018, 17, 18 itu kan masih kayak wah ini barang apa ini? Iya ta? Nah, sekarang ini kan sudah lebih populer lah. Iya ta? Kira-kira kalau dari pandangannya Bro Yasin ini apa yang menjadikan drone ini bisa sepopuler sekarang? Sekarang ini. Pertama mungkin dulu itu apa ya? Kalau secara saya pribadi ya, dulu tuh drone itu kayak masih ya walaupun sudah ada yang kecil sih, cuma kan rata-rata dulu tuh kan masih drone yang besar-besar, yang Phantom. Seri-seri Phantom tuh cuma. Nah, untuk pengambilan orang untuk kebutuhan gambarnya untuk kayak footage dari luar itu mungkin bukan luar, maksudnya dari atas itu, ya? Dari udara itu yang dulunya itu belum semasif sekarang. Iya toh. Oke. Berarti sesuai perkembangan kebutuhan footage lah. Iya. Sama dulu itu kan yang tadi Kak bilang dulu tuh drone masih gimana ya? Mungkin kalau mau dihitung masih 1-2 orang lah. Iya, belum sekarang ini Kak. Terakhir tuh Desember kemarin kalau saya lihat rata-rata, saya bukannya mau sombong ya, dulu tuh pertama saya buat, mungkin dulu konten vertikal kalau mau dibilang saya salah satunya yang pertama sih. Oke. Ya, itu maksudnya. Sampai sekarang ini baru mulai ada. Sudah ada yang mulai beli ini. Kayak gitu sih. Iya. Tapi memang footage dari atas itu bagaimana? Iya, pandangannya tuh gimana ya? Lebih keren memang kayak bagaimana begitu, apalagi bikin sinematik. Iya. Kuat.
Baru taruh quotes, baru taruh lagu galau. Sudah auto viral. Barang DVP. Oke, berarti karena kebutuhan dan perkembangannya footage itu sendiri ya. Kan kalau tidak salah nih dulu tuh kan orang pakai drone itu untuk kebutuhan pemetaan proyek lah ya. Iya, lebih ke sana ya, lebih ke sana. Lihat kontur sebuah wilayah, pemetaan ini. Itu biasanya kan pakai itu kan. Nah, sekarang mulai bergeser ke footage untuk video seperti itu. Oke. Karena sekarang juga kayaknya sudah ada yang kayak kita pengambilan video, terus nanti dia di generate gitu. Untuk jadi map. Oke, I see. Iya. Itu ada bidangnya lagi lah. Ada bidangnya lagi, ya betul. Nah, selama main drone atau menerbangkan drone, pengalaman yang berkesan? Mungkin salah satunya itu yang pertama yang saya kematan. Yang baru pertama itu? Footage pertama yang saya upload sih. Footage pertama yang diupload? Yang diupload ya. Saya kematan. Saya sudah pernah lihat footage matan sih, cuma kayak pas saya terbangkan sendiri tuh kasih mundur deh ke belakang. Ih, secantik ini. Secantik itu. Dia punya dari pasir ke air yang di bagian sini sama Tosca baru Tosca. Biru itu. Iya. Oke. Kita lihat dari atas baru kayak pas siang-siang matahari ke bawah. Ih, itu kayak enak sekali. Enak sekali kayak, wih ini bikin dia bagaimana boleh? Nah, terus yang kedua, nah pas waktu itu saya dapat job ke Raja Ampat. Oke. Trip 3 hari 2 malam lah. Salah satunya ke Wayak. Yang pegang drone juga waktu itu. Oke. Itu pertama kali saya kasih terbang drone di Wayak. Di Wayak. Baru posisi kasih naik gini baru posisi angin. Itu tantangan itu kayak Iya. Cuma kayak saya tidak mau kasih naik, cuma sudah dibayar. Tanggung jawab. Iya. Profesional harus. Mau alasan juga dibilang tidak bisa karena sudah ada yang pernah naik. Iya. Ya mau tidak mau saya kasih naik. Pas saya kasih naik, Masya Allah dia punya kars itu. Berarti momen ketika pengambilan gambar di tempat-tempat indah. Iya. Itu yang menjadi salah satu yang kayak ini momen yang berkesan ketika saya jadi pilot drone ya. Salah satunya kayak gitu ya. Mungkin lebih ke tempat-tempat yang tidak semua pilot sampai ke sana lah. Iya betul. Kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Nah, kalau itu kan maksudnya yang berkesan. Nah, ini kalau tidak salah saya pernah lihat konten atau di mana gitu. Kesulitan untuk menerbangkan drone itu dia takut burung sama angin. Betul kan tidak itu? Iya. Salah duanya itu atau ada lagi? Kalau di dalam kota itu ada sinyal frekuensi yang jadi ada distraction. Wilayah-wilayah yang bisa kena distraction. Kayak misalnya kita di dalam kota nih, gedung-gedung. Iya. Itu kita kasih naik kan harus kita lihat terus drone-nya. Oke. Selama sudah tidak terlihat itu pasti kayak misalnya dia terhalang apa gitu pasti bisa jadi loss. Iya, dia loss. Oke. Tapi drone sekarang dia bisa back return to home sih. Iya. Wih. Oke, sudah ada fitur itu ya berarti ya. Iya, sudah ada di drone-drone dulu cuma di sekarang katanya lebih canggih gitu. Lebih canggih. Iya. Oke. Berarti itu yang perlu dihindari. Iya. Nah, karena saya punya pengalaman dulu di Jogja itu ada yang kayak apa sih istilahnya kayak penjaga begitu yang dia punya tugas itu tembak-tembak drone ilegal. Iya. Itu saya pernah lihat dia punya alat kayak bazooka intinya dia tembak frekuensi untuk jatuh drone ilegal itu. Itu berarti belum ada di Sorong. Sampai sekarang sedap dengar-dengar sih belum ada. Berarti ada wilayah-wilayah yang tidak boleh menerbangkan drone. Iya, Kak, ada. Berarti itu memang untuk drone ini ada regulasinya tersendiri kah atau? Iya, ada. Ada ya? Ada. Oke, nah itu teman-teman bisa kalau misalnya mau belajar jadi pilot drone itu bukan hanya sekedar menerbangkan. Iya, harus pahami itu. Harus pahami aturan-aturan yang berlaku terkait penerbangan drone itu. Okay. Sama
Kalau yang Kaks tadi maksud yang di Jogja itu, Aha. itu mungkin dia di drone bisa take off, tapi ada tempat yang tidak boleh di shoot. Makanya mereka jaga itu. Tapi kalau misalnya kayak red zone, itu tidak bisa sama sekali. Sama sekali. Berarti memang ada zona-zona tertentu. Iya. Oke, I see. Ini jadi insight baru nih. Ya. Jadi kayak terus itu kan kalau tidak salah ya, asal lupa juga sih. Kayak ada merah, biru, terus orange. Merah, biru, orange. Nah, yang di bagian luarnya sini, untuk pemula itu bisa take off. Oke. Dan batas maksimum naiknya itu 120 meter ke atas, iya. Oke. Untuk jarak bebas. Semampunya drone-nya. Oke. Nah, untuk masuk ke zona birunya nih, itu harus kita punya akun DJI. Misalnya saya baru punya drone baru nih. Oke. Jadi saya 1 bulan pertama sama ini tuh di zona itu aja. Jadi kayak di daerah saya punya kompleks itu masih orange. Zona orange. Iya, iya orange, kurang lebih orange lah. Alun-alun sana. Jadi sama ini cuma di kompleks alun-alun. Itu aja. Selama saya tidak tahu udah punya batas waktu terbang tuh berapa bisa biar sampai ke zona biru. Oke, berarti ada jam terbang dari si drone. Ada jam terbangnya, iya. Baru bisa masuk naik ke level begitu ya. Terus masuk ke zona biru. Itu kita wajib isi nomor HP. Karena di daerah itu sudah ada pesawat yang lewat. Mereka berarti seberpengaruh itu ya? Iya. Karena drone tuh walaupun dia kecil gitu, kadang kan tidak lucu tuh Kak, misalnya kayak pesawat dia tabrak baru. Ya walaupun kita punya drone mahal sih, cuma kan yang di pesawat ini lebih mahal. Iya, iya. Ya berarti memang harus paham regulasi-regulasi terkait penerbangan drone. Iya. Oke, itu wajib itu. Jadi teman-teman tidak ngasal untuk menerbangkan drone seperti itu. Oke, I see. Nah, menjadi seorang pilot drone profesional, selain paham tentang regulasi-regulasi itu, apa lagi kira-kira? Nah, oke. Untuk mungkin saya kasih tahu dulu, kayak kita jadi videographer. Saya kan kemarin ada ikut sertifikasi pilot drone. Oke, I see. Yang dari itu toh. Jadi ada sertifikasi untuk pilot drone. Iya, lebih ke lisensi sih kayak. License ya, oke. Kalau di motor mungkin kayak SIM gitu. Ada begitunya juga. Iya, maksudnya mereka tuh mau buat aturan yang punya lisensi saja yang bisa terbangkan, cuma belum diberlakukan, belum. Belum, tapi lagi wacananya ke arah sana. Iya, kemarin infonya ke sana. Oke. Terus lisensi itu dia berlakunya 2 tahun per 2 tahun. Per 2 tahun harus tidak diperpanjang sih, kita harus ikut ulang lagi gitu. Itu kemarin kan saya ikut diklat pemberdayaan masyarakat yang diadakan di Bandara Deo. Politeknik Curug yang datang ke sini untuk kasih pelatihan. Nah, mereka tuh kasih tahu kayak kasih terbang drone itu tidak boleh sendiri, Kak. Misal saya mau kasih naik drone, harus ada co-pilot, harus ada orang di sebelah. Dia harus pantau drone. Jadi kita fokusnya di layar. Jadi tidak perlu lihat gini-gini. Itu persyaratannya sebenarnya. Itu persyaratan kayak SOP-nya gitu ya, standar operasionalnya gitu ya. Karena kita selama main drone, kalau kita take off baru sudah hilang dari pandangan kita sudah bisa kena sanksi, Kak. Satu dulu sebelum saya ikut diklat, saya take off sembarang. Oke, mungkin ini saya kasih tahu ke teman-teman. Dulu kan saya footage malam kan banyak. Itu tidak boleh take off malam. Sebenarnya take off malam itu tidak boleh. Tidak boleh, karena membahayakan. Oke, pertama, kalau kita take off malam, dia kalau tabrak gedung, kau punya drone saja yang rusak. Tidak mungkin drone-nya rusak, pasti gedungnya lecet. Kita harus bertanggung jawab. Terus kalau misalnya dia kena kabel nih, Kak. Nah, itu yang jadi masalah. Terus koslet. Terus misal kena impactnya di bandara. Itu kan sudah merugikan nih, Kak. Ya walaupun kita berpikirnya terlalu jauh sih, cuma kayak mereka wanti-wanti gitu. Antisipasi. Iya, gitu. Iya. Berarti tidak sembarang ya. Tidak. Pas saya ikut diklat, saya punya mau terbang nih kayak
aduh, ini bisa ke Ragu-ragu. tidak ya? Bisa ke tidak ya? Sesuai SOP atau tidak, sesuai regulasi atau tidak. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang ingin memang kayak punya niat dan istilahnya sekarang tuh passionnya mau ke arah sana, mungkin harus belajar lebih lagi. Jangan cuman sekedar kayak yang penting bisa terbangkan drone, yang penting bisa jadi pilot, tapi cobalah untuk menjadi seorang yang ke arah profesional gitu ya, kira-kira sampai punya license dan segala macam. Terus yang tadi Kak bilang kalau untuk sampai ke profesional apa aja selain yang tadi dia harus tahu. Teknik pengambilan gambarnya juga kan kita harus. Ya, footage ya. Pengambilan lebih footage. ke walaupun di drone DJI yang sekarang yang saya punya nih sudah ada fitur autonya. Cuma kadang kan ada beberapa teman-teman videografer ini dia kayak dupa auto ini kurang bagus, sama udah manual lah. Dia kayak dia mau shoot misal dia mau keliling gedung nih. Jadi dia mau posisi putar tapi sambil naik. Terus kameranya dia sambil begini. Itu tuh ada tekniknya semua. Berarti jadi itu kayak lebih ke teknik pengambilan gambarnya itu harus teknik pengambilan gambarnya bisa diperdalam lagi, jangan cuma sekedar auto aja gitu. Oke. Belajar manuver pengambilan gambar, karena saya tidak tahu apakah di Sorong sudah ada atau belum. Saya pernah lihat konten-konten kreator di luar sana, dia cara menerbangkan drone-nya tuh yang kayak pakai kacamata VR itu. Dan dia bisa se-ekstrim itu cara pengambilan gambarnya. Di Sorong belum ya? Sorong sudah banyak. Jadi saya kasih tahu dulu. Mungkin itu drone ini ada 2 mode. Ada 2 tipe. Jadi satu tuh aerial, yang saya punya sekarang yang saya pakai itu aerial. Yang satu tuh FPV. Jadi dia kayak FPV, dia kayak race gitu. Yang tadi Kak bilang itu namanya Google Doc yang mereka pakai tuh. Nah itu kayak, nah itu juga itu lebih ribet dibanding yang biasa-biasa. Apa ya? Lebih tricky. Dia lebih bahaya sih sebenarnya kalau kita tidak profesional untuk operasikan, karena dia tuh kencang sekali kalau pakai mode sport. I see. Tapi jadi di Sorong sudah ada? Banyak yang main-main kayak gitu. Berarti di Sorong sudah lumayan juga. Cuma mereka lebih ke garap project sih. Lebih ke project. Ya kembali lagi harus paham regulasi yang sudah ditetapkan. Sip. Resiko tadi sudah. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau menjadi seorang pilot drone atau misalnya mau jadi videographer, terus kemudian ingin berkarir di situ, kira-kira yang bisa disampaikan ke teman-teman yang baru mau masuk ini itu apa saja? Masukkanlah insight buat yang pengen ke arah sana. Saya tidak mau kasih tahu kalian harus belajar tidak. Jadi saya cuma bilang ya kalian harus punya device-nya. Modalnya besar. Kita langsung jujur aja tuh. Saya kayak tidak usah terlalu ini. Karena kalau kita mau bilang belajar, tuh pakai apa coba? Tidak mungkin cuman mau belajar di YouTube tanpa praktek. Beda Kak. Beda. Kalau misalnya langsung learning by doing begitu kan lebih lebih cepat bisanya kah, atau cuma belajar sama teori? Kayak kita punya perasaan kayak itunya ada gitu. Jadi kayak beda kalau pas kita sudah nonton tutorial nih tuh. Kita aplikasikan bisa langsung praktek gitu ya. Langsung praktek gitu. Punya device langsung praktek. Terus konsisten. Salah satu yang saya masih agak sedikit susah dan barang itu. Itu konsisten. Betul. Gimana ya? Dulu saya juga malas sih kayak ngapain saya kasih terbang drone, apa sih dapat sih? Cuma kan saya berpikirnya saya sudah beli mahal nih. Masa tidak dimanfaatkan? Masa tidak dimaksimalkan potensinya? Saya tidak belajar tuh. Saya tidak maksimalkan ini alat bagaimana tuh? Nah gitu. Terus paham dia punya regulasi tadi. Sama aturan-aturan untuk terbang. Punya device, praktek, konsisten, paham regulasi terkait penerbangan drone.
Masih ada lagi? Itu aja. 4 ini ya yang harus Ya. Itu yang kurang lebih yang saya praktekkan sebenarnya bukan yang paham regulasi itu setelah saya ikut diklat sih. Saya punya kesalahan fatal itu. Karena sebelumnya tidak belajarnya cuma sekedar kayak begitu saja. Iya. Oke. Ya, mantap. Dan ya salah satu followernya Bro Yasin ini. Siap. Dan wah, thank you Kak. Keren. Nanti bisa dicek di Instagramnya. Nanti editor tolong ada Instagramnya Bro Yasin di sini. Siap. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya bincang-bincang kita sore hari ini. Siap, Kak. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu yang kayaknya saya juga baru dapat. Terima kasih banyak. Semoga karirnya lancar. Amin. Semoga license berarti sudah dapat. Sudah. Alhamdulillah. Saya bilang nanti saya kira belum. Sudah. Alhamdulillah sudah. Tapi 2 tahun. Saya dari September. Jadi dari September tahun lalu. Oh berarti tahun ini harus diperpanjang lagi. Tahun depan. Oh tahun depan harus ngambil lagi license. Ya harus ikut. Oke. Nah berarti orang-orang di Sorong kayaknya yang punya license bisa dihitung jari. Banyak Kak, banyak. Oh sudah mulai banyak. Kemarin yang ikut banyak. Oh. Cuma yang ikut ini rata-rata belum punya device. Nah mereka punya kesulitan tuh itu Kak. Mungkin saya bilang tadi tuh kayak. Ya walaupun kalian ikut diklat tapi yang modalnya besar sih itu yang harus. Oke. I see. Kemarin tuh ada 50-an. 50-an. Oke. Boleh. Saya agak sedikit tertarik juga dengan dunia drone kayaknya. Oke. Kak kalau masuk kayak kita bersaing. Oke, siap. Oke. Mungkin yang terakhir, satu kata untuk Unamin. Unamin keren. Oke, Bro, terima kasih banyak sudah datang ke terima kasih. Studio kami, studio baru kita ini kayaknya ini episode yang tayang perdana di studio baru. Oke, baik. Channel YouTube Unamin ya. Channel YouTube Unamin. Keren. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Yasin. Sama-sama. Sukses buat karirnya ke depan. Amin. Kayaknya semoga tidak hanya main di drone ya. Siapa tahu nanti ada pengembangan apa lagi ke depannya, ya yang baru-baru atau apa seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman episode kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media yang dimiliki oleh Unamin Official. Saya pamit undur diri. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.